Assalamualaikum, Tabik Puhun. Kami dari Media Grip News TV Lampung. Berani, tegas, terpercaya, menayangkan. Dia haruskan sekian dananya. Saya yang punya korban, saya yang punya anak. Pak Dedi itu tahu bahwa sempat tersenggang karena waktu itu kalau ada permasalahan yang namanya orang honorer ini, maka nggak bisa mengangkat suatu permasalahan apa-apa, nggak bisa bergerak apa-apa karena dia bawah naung wali kota. Saya bilang anak saya masuk 50 juta, saya jual tanah, Pak. Nanti kalau saya jeritkan sampai kemana-mana, sampai ke pusat nanti, ini bisa terjadi sampai ke pusat ini. Nah, jadi maksud saya ini kita soan dulu lah. Dengan anak-anak saya ini kita soan dulu. Diduga jual SK 50 juta Pemkot Bandar Lampung Kangkangi UU nomor 20 tahun 2023 dan adanya pungli. Bandar Lampung. gripnewslampung.com. Pemerintah Kota Bandar Lampung di bawah pimpinan Wali Kota Eva Dwiana diduga melakukan pungutan liar. Pungli telah terungkap di lingkungan Kantor Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKD Kota Bandar Lampung, di mana yang seharusnya dilakukan secara transparan dan adil ternyata dijadikan ajang untuk memperoleh keuntungan pribadi oleh oknum Dinas Kepegawaian Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kasus ini terungkap setelah beberapa tenaga honorer yang merasa dirugikan memberi keterangan kepada awak media pada hari Rabu. Menurut keterangan D yang diterima oleh pihak media, praktik pungli tersebut telah berlangsung selama beberapa periode perekrutan, dengan beberapa petugas yang bertugas di bagian perekrutan memberikan sinyal bahwa calon peserta harus menyetor sejumlah uang tertentu agar dapat lolos seleksi dan diterima sebagai tenaga honorer pada tahun 2024. Besaran pungutan yang diminta bervariasi tergantung pada jenis posisi yang dilamar, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Yang sudah jelas salah satunya terungkap memberikan uang 50 juta untuk menerima SK dari Wali Kota Bandar Lampung. Ungkap D. Dengan ada pengaduan dari salah satu orang tua korban, D, kepada Ormas Grip Jaya dan Lembaga Media PWDPI. Pengaduan langsung ditanggapi dan membawa orang tua korban ke Pemkot Bandar Lampung untuk menemui Kepala Badan Kepegawaian Daerah, BKD. Rabu 11 Februari tahun 2026 telah mendatangi kantor BKD tetapi Kepala BKD Zulkifli tidak ada di tempat. Keterangan dari stafnya beliau sakit. Kami meminta bertemu juga dengan sekretarisnya tetapi tidak ada juga di tempat. Setelah 2 jam menunggu di ruang tamu Wakil Wali Kota Bandar Lampung keluar dari ruangannya mau pulang. Berhenti di tempat kami duduk menunggu dan menyapa kami. Saya selalu Sekda DPD Grip Jaya Provinsi Lampung langsung menemui Wakil Wali Kota ingin menjelaskan maksud dan tujuan kami untuk menghadap. Saya belum memperkenalkan diri kami dari Ormas Grip Jaya. Belum sempat menyampaikan maksud kami. Wakil Wali Kota, Dedi Amarullah langsung memberikan jawaban, saya tidak bisa memberikan jawaban terkait yang kalian maksud. Kecuali saya sudah ada perintah dari Wali Kota. Langsung saja temuin Wali Kotanya atau ke Inspektorat, ujar Dedi Wakil Wali Kota. Dari arahan Wali Kota Dedi untuk menemui Wali Kota, kami menuju ruangan kantor Wali Kota tetapi beliau sedang di luar kota, ungkap stafnya. Diduga maksud dan tujuan ormas dan media sudah dibocorkan oleh oknum staf BKD. SK dari Wali Kota. Iya. Nah, itu dapat SK itu ya pakai biaya. Iya. Nah, setelah pengangkatan ini nanti kan itu SK itu kan nggak dari Wali Kota lagi informasi kan, Pak? Dari Itu dari outsourcing kan nanti kan. oh pada waktu. Nah, iya. Nah, jadi itu kan bukan cuma satu aja, itu banyak. Di kecamatan aja ini, kecamatan 20 belum di kelurahan kan. Oh. Nah, maksudnya ini kan kita tadi mau ketemu ke Iya. ini Iya, tadi iya. itu nggak ada, sekretaris nggak ada. Iya, iya. Tadi ketemu walinya, wakil, Wakil. artinya diarahkan langsung ke Wali Kota. Oh.
Itu. Jadi ini kan ceritanya 2024 terima SK wali kota, 2026 harusnya terima SK wali kota, dilariin ke outsourcing karena nggak masuk P3K paruh waktu, karena gitu kan Pak? Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Gitu ya. Ya. Itulah. Ya. Berapa orang itu Pak? Banyak Pak. Banyak, tapi yang kita kutip satu dulu lah yang penting. Ya, karena di sini yang kita urus ini kan administrasi kita. Ya udah gini aja Pak, jadi kan ditulis aja nomor kontak personnya. Kita coba komunikasi dulu sama kepala BKD. Ya. Mungkin kasih kami waktu Pak sekitar hari Jumat lah Pak. Hari Jumat. Iya, soalnya kepala BKD ini kalau saya dengar sih, saya belum tahu ngecek Pak ya. Dia ini ke Kemenpan RB. Nah saya nggak tahu dalam konteks apa gitu Pak. Daripada besok Bapak kesini nggak jelas juga, nggak enak, pikir saya minta hari Jumat lah ya, kayak di Jumatan lah, nanti kita kontak gitu, pasti kita kontak gitu loh Pak. Yang jelasnya gini aja Pak, yang jelasnya pastiin aja, karena informasi tadi juga udah informasi dari sana, ada yang bilang sakit, Iya. ada yang bilang lagi rapat. Iya. Iya karena gini Pak, saya juga masih belum bisa Pak, karena saya dengar kabar kemarin dia ke Kemenpan RB. Perkara teknis ngurusin P3 kayak yang ini atau saya belum tahu, belum ada kontak sampai siang ini gitu Pak. Maksud saya kasih saya waktu, ya kalau memang siang ini nggak tahu, mungkin malam dia istirahat di rumah, kita telepon, apa respon dia, nanti kita sampaikan ke Bapak gitu Pak, via telepon gitu kan. Saya minta waktu hari Jumat lah Pak. Hari Jumat ya. Nah, Kalau kita langsung ke wali kota, iya wali kota juga teknis Pak. Pasti wali kota juga ke BKD dulu gitu loh Pak. udah kalau dia kita langsung ke wali kota, minimal kan BKD langsung ke wali kota langsung. Iya. Bisa dua-duanya sih. Iya Pak, Biar pertama jelas gitu ya. sampai hari ini wali kota masih di luar kota, nggak di sini posisinya gitu Pak. Kan tadi kan harapan Bapak kan kalau bisa ketemu Kepala BKD dulu. Iya. Nah ini kita jembatani dulu gitu loh Pak, karena yang tahu teknis di bawahnya ya mereka gitu loh Pak. Itu kalau menurut saya sih Pak. Ya, yang jelas itu aja. Nggak apa-apa. Ini hari apa? Ini hari Rabu. Itu infonya belum ketemu kan? Belum ketemu baru. Ya hari Jumat itu kan sebelum Jumat saya infoin Pak. Infoin apa maksudnya itu kita langsung ketemu apa gimana? Iya, maksudnya gini loh Pak. Oke Pak, Kepala BKD siap ketemu. Oh, Gitu ya loh udah. Pak. Berarti hari Jumat udah ada kesimpulan dah ya. Iya ketemu enggaknya ya Iya. Pak, ya, bukan masalah Belum ini ya Pak ya. ada. Belum ada, baru Ketemu informasi. enggaknya? Iya. Belum pasti berarti kan? Pasti. Hari Jumat itu ngabarin bisa ketemunya. Iya. Kita kabarin Pak. Kabarin Pak. Juga kita kabarin. Paling jauh hari Jumat. Cepatnya lah, ini kan krusial bener ini masalahnya. Iya Pak, kita nggak bisa juga Pak mau maksa beliau di mana kan. Ya, bukan. Enggak gini loh Pak, saya gini loh masyarakat Pak. Pak, bukan. Iya, saya juga mau. Jabat. Masyarakat ini kan artinya kan pengen berlindung di Iya, pejabat. iya saya paham pemerintah. Pak. Cuman kan saya memastikan harus hari ini juga belum berani Pak. Kalau memang hari Jumat, paling lama sih informasiin gitu loh Pak lewat beliau. Herman Sekda DPD Grip Jaya Provinsi Lampung menyampaikan kepada staf Wali Kota Bandar Lampung untuk disampaikan secepatnya agar kami bisa bertemu kepada Eva Dwiana Wali Kota Bandar Lampung dan Kepala BKD Bandar Lampung. Saya jelaskan sedikit terkait permasalahan yang ingin kami pertanyakan terkait penerimaan honor di tahun 2024 apa masih ada. Dan apa untuk mendapatkan SK dari Wali Kota Bandar Lampung diminta uang sebesar 50 juta. Ungkap Herman dengan tegas. Ini yang kami terima baru satu laporan dari korban. Diduga bisa jadi yang berbarengan mendapat SK dari Wali Kota Bandar Lampung tahun 2024 itu menggunakan uang sebesar 50 juta rupiah ataupun bervariasi. Kita perkirakan yang masuk honor dari kecamatan di Bandar Lampung 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Itu sudah jelas terlihat berapa jumlah honor yang masuk di Pemkot dan itu semua mengharapkan untuk mendapatkan SK lagi perpanjangan dari Wali Kota Bandar Lampung, tetapi ini justru ada pengalihan tenaga honorer atau non-ASN menjadi tenaga outsourcing. Dalam hal ini Pemkot Bandar Lampung diduga kangkangi Undang-Undang UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU ini menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel. UU Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan.
UU AP. Pasal 17. Melarang badan, pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang. Meliputi larangan melampaui wewenang, mencampur-adukkan wewenang, dan atau bertindak sewenang-wenang. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang larangan pengangkatan pegawai non-ASN. Pasal 65 larangan mengangkat non-ASN ke jabatan ASN. Inti pasal, pejabat pembina kepegawaian, PPK, dilarang mengangkat pegawai non-ASN, honorer, tenaga kontrak, sebutan lain, untuk mengisi jabatan ASN. Hingga berita ini diturunkan. Ada pihak dari Kominfo Kota Bandar Lampung untuk bisa bertemu besok Kamis tanggal 12 Februari tahun 2026 di kantor BKD Kota Bandar Lampung. Untuk bertemu dengan Kepala BKD Zulkifli. Saya berharap untuk permasalahan ini dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku. Mendapatkan sanksi. Ini masuk sanksi pidana korupsi, pungli, mengkoordinir uang untuk bekerja honorer dan dijanjikan mendapat SK Wali Kota. Ini dapat dijerat pelakunya kalau PNS tersebut dapat diancam penjara serta berkewajiban mengembalikan uang yang dipungut dan denda pidana. Jika terbukti di pengadilan PNS tersebut dipecat. Ujar Herman Sekda DPD Grip Jaya Provinsi Lampung. Tim. Selamat siang Pak Sekda. Siang. Dalam rangka apa Sekda ke Pemkot? Merangkak terkait masalah SK di 3K yang tentunya kita mau ngadep Kabid BKD. Kepala atau kabitnya? Kepala BKD. Kepala Udah, BKD. sudah ketemu apa bagaimana Tidak Sekda? ada di tempat. Tidak ada tempat ya? Kemudian sekretarisnya juga tidak ada di tempat. Tempat ya. Kenapa Pak Sekda nggak ada? Ya nggak tahu, mungkin ada urusan apa. Yang jelasnya mereka tidak ada yang bisa menemukan kita. Nah terakhir barusan tadi ketemu Pak Wakil Wali Kota, diarahkannya langsung ke Wali Kota. Wali Kota. Jadi ada rencana mau ketemu dengan Wali Kota? Ya ini sementara waktu, dalam waktu 2-3 hari ini akan ditemukan dengan Kepala BKD. Terkait apa sih Sekda? Terkait P3K-nya? terkait masalah SK. SK Jadi ya? SK yang D3K ini tahun 2004 itu tanda tangan Wali Kota. Ya. Nah kemudian di tahun 2005-2006 ini mungkin itu dialihkan di outsourcing. Outsourcing di tahun jadi, 2026 ya? Ya. Ah. Jadi ini kan kebijakan dari pemerintah kota ini apa udah begini caranya kan. Nah, sedangkan yang untuk horor-horor ini kan yang diharapkan kan SK dari Wali Kota. Nah ini informasi ada sebagian banyak lah yang udah mendapatkan SK itu mengeluarkan anggaran untuk mendapatkan SK dari Wali Kota. Oh, anggarannya itu seperti apa maksudnya Sekda? Bisa Ya sedikit kalau mau dijelaskan? mendapatkan SK itu kita memberikan anggaran berupa ada yang ya Variasi. bervariasi lah. Variasi ya. Nominalnya? Ada yang 50, ya intinya yang seperti yang laporan ke kita ini salah satu yang sudah mendapat SK itu 50. 50. Oke, terima kasih Pak Sekda Ya. keterangannya. Ya.